أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memulai kajian kita pada pagi hari ini, sejenak kita meluangkan waktu mendoakan almarhum Ananda Ridho Alfian bin Bapak Khairul Hasan. Setahun berpulangnya beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tatahkan tangan kita doakan semoga Allah berikan tempat kepada Ananda, tempat yang mulia di sisinya, dan Allah ampuni segala kesalahan yang dilakukan, dan Bunda yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan begitu juga dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arhamna warham mautana warham mautal muslimina ajma'in. Allahumma ighfir lana waghfir li mautana waghfir li mautal muslimina ajma'in. Allahumma ighfir li Ridha Alfian bin Khairul Hasan. Allahumma ighfir lahu waghfir lahuma warhamhuma wa'afihima. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min huffarin niran. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma thabbit as-sabra fi qulubi ummihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pagi hari ini kembali diberikan karunia oleh Allah, karunia kekuatan iman untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti kajian majelis ilmu. Insyaallah ini menjadi majelis yang mendapatkan rahmat dari Allah dan dilindungi oleh para malaikat, dan Allah menjadi wasilah Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang zat yang menciptakan manusia, zat yang
mengatur semua kehidupan, dan zat yang menurunkan rahmat kepada orang-orang mukmin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan memasuki surah Al-Qalam juz 29 atau surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Surah Al-Qalam ini termasuk surah yang diturunkan di awal sekali periode dakwah Nabi di Makkah, atau surah yang pertama-tama diturunkan oleh Nabi. Yang pertama adalah surah menurut riwayat Ibnu Abbas, ya, bahwa Nabi Allah mewahyukan ayat pertama kepada Nabi adalah surah Al-Alaq. Itu ittifaq para ulama. Tapi kalau ayat terakhir yang turun kepada Nabi itu para ulama khilaf. Ya. Ada yang menyebutkan surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini dibantah oleh Imam Alusi dalam tafsir beliau, bahwa maksud ayat ini disebut sebagai ayat terakhir turun itu adalah al-yawma akmaltu lakum, adalah ayat terakhir yang menegaskan bahwa syariat itu sudah tuntas. Ayat-ayat yang berbicara tentang syariat itu sudah tuntas. Artinya syariat itu selesai. Nah, tidak ada penambahan, pengurangan syariat lagi. Nah, ayat ini menunjukkan ke sana. Ayat terakhir turun yang menyampaikan terkait dengan kesempurnaan syariat. Nah, lantas yang mana ayat yang terakhir turun? Ayat yang terakhir turun menurut jumhur ulama adalah ayat yang ada di surah Al-Baqarah, sebelum ayat yang paling panjang di surah Al-Baqarah itu. Ya, sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, nah bidayatin jadi bersama, itu sebelumnya. Apa bunyinya? Wattaqu yawman la turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, itu adalah ayat terakhir, ayat yang paling terakhir turun. Tidak lama dari itu kemudian Nabi SAW wafat. Nah, ini juga menceritakan tentang perintah agar kita khawatir tentang hari setelah kematian. Nah, makanya setelah tidak lama dari itu Nabi SAW wafat. Bahkan ada yang menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah ayat terakhir. Tapi itu adalah menurut Ibnu Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath itu indikasi bahwa Nabi tidak lama lagi akan wafat. Nah, tafsir isyari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tapi kalau ayat pertama turun itu ittifaq para ulama adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat kemudian. Kemudian setelah turun surah Al-Alaq, turun surah Al-Qalam. Nanti surah Al-Qalam ini adalah surah yang kedua turun. Surah yang kedua tertib nuzuli. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian baru setelah itu turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Kemudian yang keempat baru turun surah Al-Mudaththir, Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir.
Qul fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, ini 4 surah yang pertama turun ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, apa sebab turun ayat surat ini, ayat kedua dan ayat ketiga, ayat keempat? Yang pertama, tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Imam Asyuti ketika menulis kitab Asbabun Nuzul itu hanya memasukkan beberapa ayat saja, tidak banyak. Tapi menurut para ulama, beliau tidak tuntas menulis kitab ini, kitab Asbabun Nuzul, keburu beliau wafat. Nah, itu. Jadi lebih banyak ayat yang memiliki asbabun nuzul atau lebih banyak ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul? Tentu lebih banyak ayat yang memiliki asbabun nuzul daripada yang tidak memiliki asbabun nuzul. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu turun kan konteksnya menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada manusia dan memberikan jalan petunjuk kepada orang-orang setelahnya. Nah, itu. Makanya memahami ayat Al-Quran itu mesti memahami konteksnya atau asbabun nuzul, sebab turun ayat tersebut. Nah, itu. Nah, apa sebab turun ayat wal qalami wa ma yastur? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Yang pertama, Ibnu Mundir meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, ya, beliau berkata bahwa kan yaquluna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu majnun, ya, summa syaitan. Jadi orang kafir Quraisy mengatakan memberikan julukan kepada Nabi sebagai orang gila. Nah, orang gila dan syaitan. Nah, sebut syaitan kamu wahai Muhammad. Syaitan juga sifatnya iblis kan, Mak? Nah, ada syaitan, ada jin, ada iblis. Nah, iblis, jin, syaitan. Iblis itu apa namanya, induknya jin. Nah, syaitan sifatnya, ya, ada manusia yang memiliki sifat syaitan. Nah, jadi orang kafir Quraisy itu menyematkan julukan kepada Nabi majnun, gila, orang gila, dan juga dipanggil sebagai syaitan. Nah, maka turunlah ayat ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah bantah. Di awal-awal Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu Allah sudah membela Nabi. Apa julukan-julukan yang diberikan kepada Nabi itu dibela oleh Allah, dibantah oleh Allah. Pernyataannya apa? Majnun itu Allah bantah di beberapa tempat dalam Al-Quran. Setan, sahir, tukang sihir, tukang tenun, apalagi itu julukan-julukan yang mereka bermusyawarah, ya, pada pembesar kafir Quraisy itu bermusyawarah untuk menyematkan satu nama yang pas, satu nama yang jelek yang pas pada Nabi, yang itu diakui oleh semua penduduk Mekah. Nah, itu apa, tantangan dakwah di awal kerasulan Nabi Muhammad. Karena mungkin
Kita alhamdulillah, satu sisi alhamdulillah hidup jauh dari masa Nabi hidup dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad tanpa melihat beliau. Sebenarnya tantangan mengakui, meyakini Nabi Muhammad adalah sebagai seorang Rasul lebih besar tantangannya bagi mereka yang hidup semasa dengan Nabi daripada yang hidup orang yang hidup setelah Nabi wafat. Kenapa? Karena memang yang dibawa oleh Nabi itu adalah sesuatu yang baru, yang menurut akal orang Mekah ketika itu tidak logis. Ya, bagaimana Nabi itu bisa Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 malam? Nggak logis itu. Mungkin kalau kita hidup pada masa itu juga termasuk orang yang nggak percaya itu, Pak. Nggak kan? Orang nggak percaya, termasuk orang nggak percaya. Nah, makanya pada masa itu banyak orang yang murtad, yang meninggalkan keyakinan pada Nabi setelah Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha. Dan Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar adalah orang yang pertama sekali menyatakan keyakinannya terhadap apa yang dialami oleh Nabi. Abu Bakar, karena keimanannya. Banyak sahabat-sahabat yang tidak percaya. Nah, setelah Abu Bakar menyatakan keyakinannya, baru para sahabat kembali lagi pada keyakinan semula. Jadi tantangan percaya, meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan sebagai Rasul pada masa itu lebih besar tantangannya daripada sekarang ini. Nah, gitu. Makanya penduduk Mekah, para pembesar Quraisy bermusyawarah untuk menyematkan satu nama yang pas untuk Nabi itu. Apa? Majnun kah? Sahir kah? Syaitan kah? Apa dulu? Sematkan yang buruk yang kira-kira ma'ruf di tengah masyarakat Mekah. Nah, tapi Allah membantah. Ya, jadi sebab turun ayat awal ayat surah Al-Qalam ini adalah bantahan Allah terhadap pernyataan buruk orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Kemudian hadis yang lain, Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ayat itu. Faqalat kana khuluquhul Qur'an. Ya, Aisyah, bagaimana akhlak Nabi itu? Kan yang paling tahu tentang akhlak Nabi kan Aisyah, karena Aisyah yang hidup bersama dengan Nabi. Kana khuluquhul Qur'an. Alasta taqra'ul Qur'an qad aflahal mu'minun. Sampai 10 ayat surah Al-Mu'minun. Tidakkah kau membaca Al-Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu 10 ayat pertama itu menggambarkan tentang sesungguhnya akhlak Nabi dan sesungguhnya akhlak, seharusnya akhlak seorang mukmin. Nah, baik, ini tentang asbabun nuzul, ayat-ayat permulaan surah Al-Qalam. Ya. Yang pertama tentang sanggahan Allah terhadap sematan orang kafir Quraisy yang buruk terhadap Nabi. Yang kedua adalah tentang akhlak Nabi. Nah, kita lihat apa makna dari, apa kandungan dari di awal surah Al-Qalam ini. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajrun ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surah ini dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah. Disebut huruf al-muqatta'ah karena semua ayat yang dimulai yang semisal dengan nun
atau alif lam mim, shad, kaf ha ya ain sad, semua itu adalah sukun. Semua sukun. Dan sukunnya sukun asli, bukan sukun karena sebab. Nah, itu. Alif lam mim. Nah, itu sukunnya sukun asli. Makanya alif lam mim itu tidak bisa disebut hukumnya mad arid disukun. Ya. Bukan mad arid disukun hukumnya, tapi hukum tajwidnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, mad lazim dia, bukan mad arid disukun. Maka harus dibaca panjang 6 harokat karena sukun asli. Kalau mad arid disukun itu sukunnya karena sebab, huruf terakhir sukunnya karena sebab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada harokat nunnya. Tapi karena dia akhir ayat atau waqaf, maka dia disukunkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau berhenti harus sukun kalau berhenti dia. Di bahasa Arab itu yabtadi'u bil harakat wa yahtatimu wa yaqifu bis sukun bil iskan. Itu berhenti harus dengan sukun. Nah, sama juga dengan nun. Nun. Nah, itu sukun itu. Nun, waw, nun. Nah, hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, nun, qaf, shad, ha mim, qasim, mim, kaf, sukun, ha, sukun, ya, ain, sukun, ain, shad. Nah, sukun semuanya, sukun akhir semuanya. Maka disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Jadi membaca huruf-huruf muqatta'ah ini dibaca nama hurufnya. Kan kahaya isad. Dibaca nama huruf. Nama hurufnya apa? Kaf, ha, itu ha fathah kemudian alif. Ha, ya, fathah bertemu alif. Ain, kasrah bertemu ya. Kemudian ada nun, ain, ada nun sukun. Kemudian shad, fathah alif, kemudian ada dal terakhir. Itu nama huruf. Nah, jadi dibaca dengan namanya, bukan dibaca dengan harokatnya. Ya. Apa makna dari huruf al-muqatta'ah ini? Ada dua makna yang disebut oleh para ulama yang masyhur, termasuk Imam Alusi dalam kitab beliau, dalam tafsir beliau, bahwa al-huruf al-muqatta'ah ini adalah peringatan dan juga tantangan, tahaddi. Allah menantang, pertama Allah mengingatkan kita bahwa setelah huruf al-muqatta'ah ini semua berbicara tentang Al-Quran, mengingatkan kita tentang Al-Quran. Coba baca semua huruf al-muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran. Semua setelah huruf al-muqatta'ah ini semua berbicara tentang Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah Al-Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Surah apa lagi? Surah Al-A'raf misalnya, alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Yasin juga sama, Yasin wal Qur'anil hakim, Qaf wal Qur'anil majid,
Alif Lam Mim tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil mubin. Ini semua berbicara tentang Al-Quran, ya, mengingatkan kita tentang Al-Quran. Kemudian tahaddi. Jadi huruf al-muqatta'ah ini dia tidak memiliki arti, tapi dia punya murad. Ya, punya murad dia. Ya. Apa muradnya tahaddi? Kalau kita baca tafsir atau Quran terjemahan atau tafsir depak atau tafsir Quran terjemahan itu kan tidak diberikan makna dia. Kadang hanya tulis alif lam mim saja. Itu nun ditulis nun kembali atau wallahu a'lam. Nah, dan tidak boleh itu wallahu a'lam. Dia punya murad. Apa muradnya? Muradnya maknanya adalah tahaddi, tantangan bagi orang kafir Quraisy, bahwa tantangan bagi orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Nah, bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, ya maka silakan buatlah Al-Quran, buatlah satu ayat yang nilainya sama dengan Al-Quran, yang bahwa Al-Quran ini diturunkan, bahwa ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan disusun dengan huruf-huruf yang kamu berbicara dalam bahasa kamu itu. Nah, itu sama hurufnya abada tajaha. Nah, sekarang kamu juga berbicara dengan bahasa, berbicara dengan huruf-huruf, dengan susunan huruf-huruf tersebut. Maka buatlah, ya, faktu bisuratin min misli, maka datangkanlah satu ayat yang sama nilainya dengan Al-Quran. Ini kan tantangan bagi orang kafir Quraisy. Dan sebenarnya ketika ayat-ayat ini turun, ya, Rasul membaca al-huruf al-muqatta'ah ini, ya, orang kafir Quraisy itu yang memiliki orang sastrawan Mekah ketika itu, mereka kagum, ya, kagum terhadap apa yang dibaca oleh Nabi. Toha, Nun, Qaf, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, Ha Mim, ya, Alif Lam Mim Shad, kagum. Nah, kekaguman mereka terhadap ayat al-huruf al-muqatta'ah ini menunjukkan bahwa dia punya makna. Enggak boleh hanya Allah yang tahu. Nah, jadi itu bukan tafsir, bukan murad, dan itu aib sebenarnya. Memaknai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran hanya Allah yang tahu, itu aib. Kenapa aib? Karena tidak boleh ada ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang menjadi panduan hidup umat ini, ada ayat yang tidak dipahami maknanya, hanya Allah yang tahu maknanya. Berarti tujuan, kalau itu yang terjadi, tujuan diturunkannya Al-Quran ini tidak sampai. Nah, tidak boleh ada ayat yang tidak bisa dipahami oleh umat ini. Nah, makanya memaknai ayat al-huruf al-muqatta'ah dengan kalimat wallahu a'lam itu adalah aib, tidak boleh. Artinya dia punya makna. Ya, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita kalau kita tidak memahami maknanya? Nah, jadi inti kesimpulannya adalah bahwa semua huruf al-muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran itu dia memiliki murad, memiliki makna. Yang makna itu harus digali oleh umat ini, dan itu sudah digali oleh para ulama. Di antara makna yang terkandung dari huruf al-muqatta'ah ini adalah tahaddi. Allah menantang orang-orang
yang tidak percaya dengan Al-Quran agar mereka mendatangkan satu ayat